Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya, Yanti Hermayanti, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang interrelasi teori, pendidikan, praktek keperawatan, dan kegunaan teori dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan praktek keperawatan. Tujuan dalam pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tingkat teori keperawatan, mengevaluasi asumsi yang berbeda yang dibuat oleh para ahli teori keperawatan, mempelajari cara menerapkan teori keperawatan pada situasi praktik, dan mengidentifikasi hubungan antara proses keperawatan dan teori keperawatan. Apa itu teori keperawatan? Menurut Ali Good tahun 2017, teori keperawatan adalah sekelompok konsep, definisi, hubungan-hubungan, dan asumsi atau proposisi yang dihasilkan dari model keperawatan atau dari ilmu lain. Sedangkan menurut Barnum tahun 1988, teori keperawatan itu mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam keperawatan. Komponen dalam teori keperawatan ada 4. Pertama adalah konsep, yaitu ide yang diekspresikan dengan kata simbol. Kedua yaitu definisi yang menjelaskan atau menggambarkan teori, konsep, atau komponen yang menyusun teori tersebut. Ketiga adalah fenomena, yang artinya realita yang dirasakan. Dan yang keempat adalah asumsi, yang artinya pernyataan yang menjelaskan konsep-konsep atau menghubungkan konsep-konsep tersebut. Terdapat tingkatan dalam teori keperawatan, yaitu tingkatan yang pertama meta paradigm, grand theory, middle-range theory, dan teori berbasis praktek. Anak panah pada gambar itu menunjukkan semakin ke bawah semakin konkret, serta sebaliknya semakin ke atas semakin abstrak. Apa yang membedakan antara teori besar dan teori menengah? Teori dapat ditempatkan dalam salah satu kategori tersebut berdasarkan hal berikut ini, yaitu relevansi dengan situasi keperawatan dan pengaturan klinisnya, fokus luas atau sempitnya, konsepnya abstrak atau konkret, dan deskripsi yang mendetilnya. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi saat ini? Yang pertama, masih ada kesenjangan yang sering terjadi antara pendidikan dan praktik. Yang kedua, teori keperawatan dianggap halus, abstrak, tidak terkait dengan dunia keperawatan, dengan praktik keperawatan. Yang ketiga, pengembangan teori adalah fondasi untuk mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, diambil dari berbagai pendekatan yang beragam. Dan yang kelima adalah mengizinkan aplikasi untuk apa yang paling sesuai. Yang keenam adalah ada pertanyaan, apakah ini paling sesuai untuk profesi? Bagaimana keterkaitan antara teori dengan praktek, kebijakan, dan penelitian? Bisa kita lihat dalam gambar menurut Kors. Kita lihat dalam gambar, terlihat ada hubungan antara teori dengan praktek, kebijakan, dan penelitian. Apa manfaat dari teori keperawatan? Pertama, tujuan utama dari teori keperawatan adalah untuk mendefinisikan apa itu keperawatan, bagaimana, mengapa perawat melakukan apa yang mereka harus lakukan, dan untuk menyediakan kerangka kerja dalam membuat keputusan. Jadi, tujuan utama pembuatan teori keperawatan adalah untuk membantu praktek para perawat. Teori keperawatan dapat diintegrasikan ke dalam pengaturan keperawatan apapun, seperti kegiatan di rumah sakit atau di klinik yang berbasis komunitas. Lalu manfaat lainnya apa? Teori ini dapat juga diintegrasikan ke dalam pengaturan klinis tertentu seperti proses persalinan, bagaimana kelahiran, yang terakhir yaitu
Teori dapat bermanfaat untuk praktik keperawatan dalam berbagai kondisi. Ketika perawat memasukkan teori ini ke dalam praktek keperawatan secara pribadi, hal tersebut dapat menstimulasi kreativitas dan implementasi intervensi yang inovatif. Banyak perilaku yang dikerjakan oleh perawat itu didasarkan pada teori, seperti caring dan saat kita melakukan pendidikan pada pasien. Kegunaan dari teori keperawatan dibagi menjadi 4, yaitu berguna di kegiatan akademik, praktek, penelitian, dan fenomena. Kegunaan untuk akademik adalah teori dapat menjelaskan implikasi profesi keperawatan dan untuk meningkatkan identitas profesi. Teori dapat menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, model pembelajaran, dan pengajaran. Kegunaan dari praktek klinis dapat menghasilkan pertanyaan penelitian dan menghasilkan pengetahuan untuk teori, serta dapat memfasilitasi refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Para perawat dapat membuat pertanyaan dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan oleh perawat. Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah dapat digunakan sebagai kerangka perspektif dan pedoman dalam proses penelitian, dapat membantu proses penelitian mengidentifikasi masalah dan dapat digunakan untuk pengujian. Adapun fenomena, kegunaannya adalah dapat membantu mengecilkan gap atau celah antara teori dan praktek, serta dapat digunakan untuk mempromosikan praktek yang didasarkan pada teori. Apa hubungan antara teori dengan proses keperawatan dan penelitian? Teori berbeda dengan konsep. Teori dapat menghubungkan berbagai konsep secara logis dan bisa diuji. Teori dapat memberikan kejelasan pemahaman sebagai landasan pengembangan praktek dan dikembangkan melalui aktivitas riset. Apa model konseptual untuk keperawatan? Teori yang abstrak dalam keperawatan dapat dioperasionalkan dengan menggunakan proses keperawatan, yaitu pengkajian, pembuatan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Apa contoh yang dapat menjelaskan ada hubungan antara teori dengan proses keperawatan dan penelitian? Ini bisa dilihat dalam pengelolaan manajemen nyeri. Teori manajemen nyeri akut menawarkan panduan tentang peran pasien yang berpartisipasi dalam manajemen nyeri, seperti menyeimbangkan efek samping obat nyeri dan mengurangi nyeri. Contoh lainnya dalam kegiatan kepegawaian, ketika kita membutuhkan jumlah perawat, bisa didasarkan pada ketajaman petugas untuk melihat jumlah tersebut. Teori keperawatan defisit perawatan diri dapat membantu menentukan jumlah perawat yang diperlukan untuk menempatkan staf. Ini didasarkan dari tingkat perawatan diri pada pasien. Lebih dari satu teori dapat digunakan untuk membantu membuat rasio. Contoh lainnya adalah dalam kegiatan promosi kesehatan. Konsep model promosi kesehatan dari Pender itu bisa menawarkan pengetahuan tentang perilaku pasien yang terkait dengan keterlibatannya dalam kegiatan promosi kesehatan. Contoh lainnya dalam studi penelitian keperawatan sering dirancang dengan menggunakan kerangka teoritis. Artinya, teori keperawatan yang sejalan dengan fokus studi itu dapat dipilih sebagai kerangka teori. Studi penelitian dapat dilakukan untuk menawarkan pengetahuan baru dan menghasilkan intervensi yang berbeda sebagai bukti baru. Misalnya, teori transisi Melis yang difokuskan pada transisi berbeda yang terjadi dalam kehidupan seorang. Bagaimana orang didukung selama perubahan peran dan bagaimana mereka memahami transisi tersebut.
Dan ini sudah dibuktikan oleh Melis, Sawyer, dan Mesias, serta Schumacher ya di tahun 2000. Seorang peneliti yang ingin memahami transisi seorang wanita yang melahirkan juga bisa dijadikan sebagai hal yang dapat dilihat ya. Dan ini dapat digunakan dengan menggunakan teori transisi Melis sebagai kerangka teori untuk memandu dalam penelitiannya. Contoh lainnya adalah studi penelitian dapat digunakan untuk membuat model untuk merancang kegiatan penelitian. Model tersebut dapat menggabungkan semua konsep utama teori. Konsep utama dari setiap teori merupakan elemen inti dari teori, yaitu grand teori dapat dianggap sebagai kerangka yang mendukung prinsip dan konsep inti keperawatan. Seperti contoh, Madeleine Leininger dalam pengembangan teorinya menyadari ada kekurangan dalam pelayanan yang dilakukan oleh perawat terkait dengan pendekatan budaya dalam pelayanan keperawatan pasien. Teori keperawatan Leininger yang berhubungan dan transkultural itu dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan dan mengevaluasi capaian pembelajaran untuk keperawatan yang berhubungan dengan transkultural. Contoh terakhir dari teori lainnya adalah hubungan interpersonal dari Hildegard Peplau. Teori ini berfokus pada pentingnya hubungan perawat-pasien. Teori ini menjelaskan bahwa perawatan akan baik jika perawat membangun hubungan yang kuat dengan pasiennya berdasarkan rasa saling menghormati. Dalam tahapan yang berbeda, teori Peplau menjadi dasar dari pengenalan komponen serta pengembangan perawat yang mempunyai multiperan, baik sebagai narasumber, guru, pengganti, dan konselor. Demikian paparan atau penjelasan tentang relasi teori pendidik, praktek keperawatan, dan kegunaan teori dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan praktek keperawatan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.